Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Wibowo. NIM saya 25080694269. Izinkan saya mempresentasikan dari kelompok 4 2025B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang menjelaskan data tabel frekuensi, distribusi, dan presentasi grafis. Di sini saya presentasi tidak sendiri dan dibantu oleh teman-teman saya, Yosya Irwanda Friendly, Muhammad Naufal Wibowo, Melani Kiranasari, Kaira Fajar Ramadhani, Laila Dwi Safitri, Iftitah Rohmatus Solihah. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang diagram batang. Diagram batang adalah grafik yang kelas-kelasnya dilaporkan pada sumbu horizontal dan frekuensinya kelasnya pada sumbu vertikal. Frekuensi kelas proporsional dengan tinggi batang. Sumbu horizontal X menunjukkan kategori atau kelas. Sumbu vertikal Y menunjukkan jumlah atau frekuensi. Cocok untuk membandingkan data antar kelompok. Jumlah mobil domestik tinggi dibandingkan mobil impor. Yang kedua, diagram lingkaran. Diagram lingkaran adalah diagram yang menunjukkan proporsi atau presentasi yang diwakili oleh setiap kelas dari jumlah frekuensi. Ciri-ciri total presentasi 100%. Tiap bagian lingkaran mewakili kontribusi suatu kategori terhadap total. Kegunaan cocok untuk distribusi presentase data secara keseluruhan. Presentase terbesar digunakan hadiah prize sebesar 59%. Lalu pendidikan education sebesar 30%. Sisanya untuk komisi dan biaya operasional. Diagram lingkaran menggunakan Excel adalah Microsoft Excel mempermudah pembuatan diagram lingkaran. Cukup masukkan data dalam bentuk tabel. Gunakan fitur interest card, lalu copy card. Excel otomatis membagi lingkaran sesuai data menampilkan presentasi. Baik, saya Iftitah Rohmatus Solihah dengan NIM 25080694078 akan menjelaskan mengenai distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah pengelompokan data ke dalam kategori yang saling eksklusif yang menunjukkan jumlah pengamatan dalam setiap kelas. Sebagai contoh, pada tabel harga jual, kita bisa melihat data dikelompokkan ke dalam interval, misalnya 15 sampai 18.000 dolar, 18 sampai 21.000 dolar, dan seterusnya. Setiap interval memiliki frekuensi yang berbeda, yang menunjukkan banyaknya data dalam interval tersebut. Total frekuensi dari tabel ini adalah 80. Selanjutnya kita masuk ke tabel frekuensi. Tabel frekuensi digunakan untuk mengelompokkan data kualitatif ke dalam kelas-kelas yang saling eksklusif. Tujuannya adalah untuk menunjukkan jumlah observasi dalam setiap kelas. Sebagai contoh, jenis mobil dibagi menjadi dua kategori, yaitu domestik dengan jumlah 50 mobil dan foreign dengan jumlah 30 mobil. Dengan tabel frekuensi ini, kita bisa lebih mudah melihat perbandingan jumlah data antar kategori. Selanjutnya, data frekuensi juga dapat dikonversi menjadi frekuensi kelas relatif. Frekuensi kelas relatif menunjukkan fraksi jumlah total pengamatan dalam setiap kelas. Frekuensi kelas relatif menangkap hubungan antara total kelas dan jumlah total pengamatan. Misalnya, dari total 80 kendaraan, 50 adalah domestik. Jika kita hitung frekuensi relatifnya, hasilnya adalah 50 dibagi 80 sama dengan 0,625. Sedangkan untuk kendaraan foreign, jumlahnya 30 dari total 80, sehingga frekuensi relatifnya adalah 0,375. Dengan frekuensi relatif, kita bisa lebih mudah memahami perbandingan proporsi antar kelas, karena totalnya selalu sama dengan 1 atau 100%. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Laila Dwi Safitri dengan nomor NIM 25080694077. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi distribusi frekuensi.
Distribusi frekuensi sendiri tersusun atas titik tengah kelas, frekuensi kelas, dan juga interval kelas. Distribusi frekuensi sendiri tersusun atas titik tengah kelas, frekuensi kelas, dan juga interval kelas. Titik tengah kelas yakni digunakan untuk mewakili data yang ada dalam suatu kelas. Titik tengah kelas tersebut membagi kelas menjadi dua bagian yang sama besar. Nah, titik tengah inilah yang menjadi rata-rata batas atas dan juga batas bawah kelas. Selanjutnya yakni ada frekuensi kelas. Frekuensi kelas ini merupakan jumlah pengamatan dalam setiap kelas. Jadi tiap kelasnya tentu akan berbeda-beda. Frekuensi kelas ini menjadi inti dari distribusi frekuensi karena ia menunjukkan berapa banyak data yang berada di setiap kelas interval. Yang terakhir ada interval kelas yang menentukan lebar kelompok data. Dengan adanya interval kelas ini, kita bisa menyusun data mentah menjadi tabel distribusi frekuensi yang rapi. Interval kelas ini diperoleh dengan mengurangi batas bawah suatu kelas dari batas bawah kelas berikutnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai contoh dari membuat tabel distribusi frekuensi. Di sini terdapat contoh, salah satunya yaitu Ibu Catherine Ball dari Auto USA ingin mengembangkan tabel, bagan, dan grafik untuk menunjukkan harga jual rata-rata di berbagai dealer. Tabel di sebelah kanan tersebut hanya melaporkan harga 80 kendaraan yang terjual bulan lalu di Winter Autoplex. Bisa kita lihat pada tabel sebelah kanan terdapat dua tanda orange pada angka 35.925 yang menjadi harga mobil paling mahal di Winter Autoplex. Dan yang kedua ada pada angka 15.546 yang menjadi harga mobil paling murah di Winter Autoplex. Nah, dari data-data pada tabel ini kita bisa menentukan frekuensi kelas, titik tengah kelas, hingga interval kelas. Selanjutnya saya akan membahas lebih lanjut mengenai cara membangun tabel frekuensi. Langkah pertama yang dapat dilakukan yakni menentukan jumlah kelas. Untuk memudahkan pembacaan data, kita perlu membagi data ke dalam beberapa kelompok atau kelas. Tapi berapa banyak kelas sih yang sebaiknya kita buat? Nah, kita bisa menggunakan rumus yang bisa kita pakai yakni 2 pangkat K lebih besar daripada N, di mana K sendiri merupakan jumlah kelas dan N yakni jumlah data. Pada contoh tadi kita bisa melihat bahwa kita memiliki jumlah data sebesar 80 harga mobil dan kita harus menentukan nih berapa banyak K atau jumlah kelas hingga memenuhi rumus tersebut. Cara pertama kita bisa mencoba K dengan jumlah 6. Jadi kita masukkan ke dalam rumus bahwa 2 pangkat 6 jumlahnya yaitu 64. Nah, 64 tersebut tidak lebih besar dari angka 80. Oleh karena itu, kita harus merubah K agar lebih besar hasilnya dan lebih dari 80 atau jumlah data kita. Jika K kita rubah jumlahnya jadi 7, maka kita masukkan 2 pangkat 7 sama dengan 128. Nah, jumlah ini tentu lebih besar daripada 64 tadi. 128 jumlahnya lebih besar dari 80. Oleh karena itu kita bisa memenuhi syarat dari rumus tersebut, di mana kita ubah rumus tersebut menjadi 2 pangkat 7 sama dengan 80. Jadi jumlah kelas yang cocok yakni adalah 7. Langkah kedua, kita akan menentukan lebar atau interval kelas. Setelah mengetahui jumlah kelas, kita akan menghitung lebar setiap kelas supaya semua data bisa masuk ke dalam kelompok yang rapi. Rumus dari interval kelas sendiri yakni data tertinggi dikurangi data terendah dibagi jumlah kelas. Harga tertinggi dari contoh yang kita miliki sebesar 35.926 dan harga terendahnya pada angka 15.546. Jumlah kelas yang kita miliki tadi yaitu 7.
sekarang kita tinggal mengurangi harga tertinggi dan juga harga terendah. Kita mendapatkan di angka 20.379 dibagi kelas yang berjumlah 7. Jadi kita mendapatkan hasil 2.911. Nah, tapi angka 2.911 ini agak sulit untuk dihitung manual ya. Oleh karena itu kita bisa membulatkan ke angka yang lebih mudah, yaitu 3.000. Jadi kita akan menggunakan lebar kelas sama dengan 3.000. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, semoga kalian semua dapat memahami. Tahapan dan langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, halo semuanya. Jadi pada kesempatan kali ini perkenalkan, nama saya Yosia Irwanda Friendly Simaremare. 3 digit terakhir NIM saya yaitu 253. Jadi saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai langkah ketiga, yaitu menetapkan batas kelas individu. Jadi seperti pada gambar bisa kita lihat, yaitu dibedakan mulai dari $15.000 sampai $18.000, lalu $18.000 sampai $21 dan selanjutnya. Jadi ada batas-batasnya masing-masing. Lalu untuk berikutnya, langkah keempatnya yaitu menghitung harga jual kendaraan dalam kelas-kelas. Jadi bisa dilihat kita lihat pada gambar, dibagi lagi menjadi kelas-kelasnya, yaitu ada jumlah-jumlahnya. Di kelas $15.000 sampai $18.000 terdapat 8. Lalu untuk berikutnya juga dibagi seperti tersebut. Lalu langkah kelimanya itu menghitung jumlah item dalam setiap kelas, atau bisa kita sebut frekuensi. Jadi di kelas $15.000 sampai $18.000 ada 8. Lalu kelas berikutnya ada 23, berikutnya lagi 17, lalu 18, 8, 4 dan juga 2. Dan berikutnya dihitung totalnya itu 80. Sekian dari saya, berikutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Terima kasih. Izinkan saya untuk melanjutkan penjelasan materi kami. Sebelumnya perkenalkan, saya Melani Kiranasari, saya dengan NIM 25080694032. Saya berasal dari kelas akuntansi 2025B. Pada slide selanjutnya, yaitu distribusi frekuensi relatif. Pada slide ini menjelaskan tentang bagaimana cara kita bisa mengubah distribusi frekuensi menjadi distribusi frekuensi relatif. Caranya yaitu dengan membagi frekuensi setiap kelas dengan jumlah total pengamatan. Dalam tabel kita dapat melihat bahwa total frekuensi adalah 80, sehingga frekuensi relatif setiap kelas dihitung dengan membagi masing-masing frekuensi dengan 80. Misalnya, kelas harga $15 sampai $18.000 memiliki frekuensi 8, sehingga frekuensi relatifnya adalah 8 dibagi 80, yaitu 0,1. Nilai ini menunjukkan proporsi data yang berada dalam kelas tersebut. Selanjutnya yaitu presentasi grafis dari distribusi frekuensi. Untuk menyajikan data distribusi frekuensi secara visual, ada 3 bentuk grafik yang paling umum digunakan. Yang pertama ada histogram, yang kedua ada polygon frekuensi, dan yang ketiga ada distribusi frekuensi kumulatif. Ketiga grafik ini membantu kita dalam memahami pola penyebaran data dan tren dari data kuantitatif secara lebih jelas dan cepat. Kemudian ada histogram. Histogram digunakan untuk menggambarkan distribusi frekuensi dari data kuantitatif. Grafik ini sangat mirip dengan diagram batang, tetapi digunakan untuk data numerik yang kontinu. Kelas-kelas ditandai pada sumbu horizontal, sementara frekuensi kelas ditampilkan pada sumbu vertikal. Tinggi dari masing-masing batang menunjukkan banyaknya data dalam setiap kelas. Dalam contoh ini kita bisa melihat bahwa kelas harga $18 sampai $21.000 memiliki frekuensi tertinggi, yaitu 23 kendaraan. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Caira Fajar Ramadhani dengan 3 digit NIM terakhir yaitu 066. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat histogram atau grafik batang pada Microsoft Excel. Yang pertama, sisipkan data numerik, lalu blok data numerik tersebut, lalu klik tab Insert. Di dalam tab Insert terdapat Group Chart. Di dalamnya terdapat berbagai macam grafik, salah satunya yaitu histogram. Lalu klik histogram, lalu akan muncul secara otomatis grafik batang tersebut. Lalu kalian bisa mendesain atau mengcustom sesuai dengan data yang telah kalian buat.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang poligon frekuensi. Poligon frekuensi menunjukkan bentuk distribusi dan mirip dengan histogram. Poligon frekuensi terdiri dari garis segmen yang menghubungkan titik-titik yang dibentuk oleh perpotongan titik tengah kelas dan frekuensi kelas. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang distribusi frekuensi kumulatif. Distribusi frekuensi kumulatif adalah penyajian data statistik yang menunjukkan jumlah frekuensi secara bertahap hingga titik tertentu. Dengan kata lain, yaitu hasil penjumlahan frekuensi dari awal sampai nilai tertentu. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang gambar yang telah ditampilkan. Gambar tersebut menampilkan kurva kumulatif, yaitu kurva ini menunjukkan bagaimana data terakumulasi dari kelas pertama hingga kelas terakhir. Dengan kesimpulan, yaitu distribusi frekuensi kumulatif ini menunjukkan bahwa sebagian besar kendaraan yang terjual pada kisaran harga menengah, sementara penjualan dengan harga sangat rendah ataupun sangat tinggi relatif sedikit. Dengan keseluruhan pola, semakin tinggi harga, semakin kecil juga pertambahan penjualannya. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan dan kelompok saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya tutup presentasi kali ini. Terima kasih.